إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik, pengatur segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Begitu pula salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada manusia bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi yang telah mengajarkan kepada manusia bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia, demikian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai penghuni daripada dunia ini. Dunia yang kita tinggali terdapat banyak tawaran. Akan tetapi yang terpenting dari semua tawaran-tawaran dunia, dan itu yang paling menentukan, adalah tawaran Islam atau kekufuran. Adalah tawaran iman atau kemunafikan. Adalah tawaran yang terpenting, tawaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ataukah mensekutukannya dengan selainnya. Tawaran menjadi ahli ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah menjadi ahli maksiat. Dunia banyak orang yang mendapatkan petunjuk di dalamnya, akan tetapi lebih banyak orang yang tergelincir dan tersesat di dalam menjalani kehidupan dunia. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia banyak orang yang tertipu akan kehidupan dunia ini. Maka dalam khutbah yang singkat ini saya ingin membahas tentang sesuatu agar kita tidak tertipu, terpedaya di dalam melihat fenomena yang ada di dunia ini, yaitu fenomena yang paling penting adalah fenomena agama Islam dengan agama-agama yang lain. Sekarang agama Islam seringkali dibandingkan dengan
agama-agama yang lain. Dan kita sebagai umat Islam telah menjadi harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Dan semua agama selain daripada agama Islam adalah agama yang tertolak, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, dipastikan tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perkataan yang sangat jelas antara Islam dengan agama-agama yang lain. Maka kita jangan termakan dengan omongan-omongan atau isu-isu yang berkembang yang sengaja disebarkan untuk melunturkan keimanan, untuk mengikis bagaimana kita berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya semua agama sama. Mereka mengatakan bahwa semua agama benar. Tidak mungkin. Mana yang kita percayai? Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala atau perkataan mereka? Allah mengatakan semua agama itu tertolak. Agama apa saja yang kita cari selain daripada agama Islam, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca, bahkan kita hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan wahai orang-orang kafir. "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. "La a'budu ma ta'budun," saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud," dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. "Wala ana 'abidun ma 'abadtum," dan saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud," dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. "Lakum dinukum waliyadin," bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya. Jelas sekali perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyikapi, di dalam memberikan kita, di dalam memilih agama. Arahannya sangat jelas, bahwasanya agama selain daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang tertolak. Makanya kita jangan tertipu. Bagaimanapun keadaannya orang-orang kafir. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin mereka sebanyak ini? Kemudian mereka menjadi orang-orang yang tersesat, sementara kita umat Islam yang jumlahnya di dunia ini sangat sedikit daripada orang-orang kafir. Bagaimana mungkin mereka tergelincir? Bagaimana mungkin komunitas yang sangat besar ini bersepakat untuk tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita katakan bahwa justru orang-orang yang mengikuti syaitan itu lebih banyak daripada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengikuti syaitan, pengikutnya syaitan, lebih banyak daripada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah seperti ini? Apa dalilnya? Benar. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukti bahwasanya orang yang tergelincir lebih banyak daripada orang yang terpetunjuk. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti semua atau mayoritas orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman yang mengikuti Nuh kecuali sedikit saja. Yang beriman kepada Allah di zamannya Nabi Nuh sedikit sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada hambaku
yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sangat sedikit orang yang seperti ini. Bukti bahwasanya sangat sedikit orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para pengikut syaitan. Maka kita tidak heran jika jumlah umat Islam dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini bukan ukuran. Akan tetapi ini bukan tolak ukur bahwasanya ini menjadi timbangan yang ini yang benar dan ini yang salah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita gambaran yang sangat jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pernah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hunian, di sebuah tempat, kubbah. Kubbah itu adalah bangunan yang terbuat dari tanah liat. Mereka berkumpul di bawahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melontarkan pernyataan, puaskah kalian kalau kalian menjadi 1/4 penghuni surga? Kata sahabat, tentu, iya, menjadi 1/4 penghuni surga. Kemudian Rasulullah berkata lagi, puaskah kalian kalau dijadikan 1/3 penghuni surga adalah di antara kalian? Sahabat mengatakan iya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, puaskah kalian jika kalian dijadikan separuh penghuni surga? Separuh penghuni surga adalah orang-orang atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Na'am, tentu kami sangat puas." Rasulullah kemudian mengatakan, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, saya sangat mengharapkan umatku menjadi separuh penghuni surga. Dan surga tidak dimasuki kecuali jiwa-jiwa yang muslim. Perumpamaan di sini perkataan Rasulullah, akan tetapi kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu seperti bulu putih. Bulu putih di badan atau di kulit sapi yang warnanya hitam. Atau kalian seperti bulu hitam di sapi yang berkulit merah. Coba bayangkan, perumpamaan kita di antara orang-orang kafir itu hanya seperti sehelai bulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semua bulu binatang yang berwarna hitam. Itu seperti bulu putih saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tertipu dengan mereka orang-orang kafir. Bagaimanapun kesuksesan dunianya, bagaimanapun mereka menguasai dunia, tidakkah kita mengingat Fir'aun? Fir'aun adalah orang yang pernah menguasai seperdua dunia. Akan tetapi bagaimana nasibnya? Ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan pasukannya. Kita jangan tertipu dengan orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan maksiat. Meskipun mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, semakin mereka maksiat, semakin mereka kufur, semakin kaya. Kita jangan tertipu dengan mereka. Tidakkah kita mengingat Qarun, seorang pemilik harta yang kunci hartanya saja tidak sanggup dipikul oleh orang-orang yang kuat? Kita jangan tertipu dengan orang-orang kafir bagaimanapun keadaan kita. Begitu pula kita umat Islam, jangan tertipu karena kita melihat diri kita miskin, orang-orang kafir kaya-kaya. Melihat diri kita gagal dalam urusan dunia, melihat mereka orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah sukses. Jangan kita tertipu di dalam masalah ini, sebab dunia hanya sementara.
semuanya akan berlalu dan badai pasti berlalu. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada harta, pangkat, jabatan, kesuksesan dunia itu bukan menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ukuran Allah Subhanahu wa taala terhimpun dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan mereka ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan dan jangan tertipu dengan urusan dunia, sebab inti daripada kehidupan ini ketika kita dipilih di akhirat, apakah menjadi seorang penghuni surga atau seorang penghuni neraka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebaikan berupa kebaikan, kebenaran berupa kebenaran, dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan, keburukan, maksiat berupa keburukan, kebatilan dan maksiat. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami rezeki untuk senantiasa menjauhinya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma unsuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.